Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam untuk kelas 11 SMA kelas 11. Kali ini kita akan membicarakan tentang bab 6, menguatkan kerukunan melalui toleransi dan memelihara kehidupan manusia. Untuk kali ini kita merupakan pertemuan yang pertama yang nantinya akan membicarakan tentang Quran surah Yunus ayat 40-41 tentang toleransi. Jadi dalam pelajaran ini mengkaji Quran surah Yunus, surah yang ke-10 ayat 40 sampai 41. Ada 6 tahapan yang akan kalian pelajari, yaitu pertama membaca, kemudian mengidentifikasikan tajwid, ketiga mengartikan perkata, keempat menerjemahkan ayat, kelima menganalisis isi atau kandungannya, yang keenam nanti bisa penerapan Quran surah Yunus ayat 40-41 dalam kehidupan sehari-hari. Adapun ayatnya adalah sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yu'minu bihi wa minhum man la yu'minu bih. Wa rabbuka a'lamu bil mufsidin wa in kadzabuka faqul li amali wa lakum amalukum antum bari'una mimma a'malu wa ana bari'um mimma ta'malun. Quran surah Yunus ayat 40-41. Yang bagian keduanya adalah mengidentifikasikan tajwid dalam Quran surah Yunus ayat 40-41. Di sini ada kolomnya. Contohnya wa minhum itu adalah idhar khalqi. Kenapa alasannya itu? Karena ada nun sukun bertemu dengan huruf H. Nah, berikutnya ini dapat kalian isi sendiri. May yu'minu, ini hukum bacanya apa, titik-titik di bukunya ini alasannya apa. Nah, itu bisa kalian jawab sendiri. Yang nomor 2-nya wa minhum man. Nah, ini ada mim mati bertemu huruf mim, itu apa hukumnya, titik-titik alasannya apa. Nah, itu ada kolom-kolomnya, silahkan kerjakan sendiri, dijawab sampai nomor 10 ya. Kemudian yang bagian C-nya mengartikan perkata Quran surah Yunus ayat 40-41. Yang pertama adalah wa minhum, dan diantara mereka artinya. Yang kedua adalah man, siapa yang. Yang nomor 3 yu'minu, dia beriman. 4 bihi, maksudnya kepadanya Al-Quran. Yang kelima la, itu tidak. Yang keenam warabbuka, dan Tuhanmu Muhammad. Nomor 7 a'lamu, lebih mengetahui.
Yang kedelapan adalah bil mufsidin, dengan orang-orang yang berbuat kerusakan. Yang 9 wa'in, dan jika nomor 10 kadzabuka, mereka tetap mendustakan engkau, faqul, maka katakanlah Muhammad, maksudnya Nabi Muhammad. Yang ke-12 li, bagiku. Yang ke-13 amali, amal perbuatanku. Yang ke-14 walakum, dan bagi kalian. Nomor 15 amalukum, amal perbuatan kalian. Antum, kalian, artinya bari'una, orang-orang yang berlepas diri, mimma, dari apa yang a'malu, aku kerjakan. Ana, aku, bari'un, orang yang berlepas diri, ta'malun, kalian kerjakan. Itu adalah arti berkata. Alhamdulillah dari tabel di atas kalian secara tidak langsung belajar mengenai 22 mufradat kosakata dalam bahasa Arab sekaligus memahami bahasa Al-Quran. Sebenarnya jumlahnya lebih dari itu, tapi karena ada sekitar 8 mufradat yang diulang sehingga tidak ditulis dalam tabel di atas. Apabila hafal kosakata di atas, insya Allah kalian akan mudah menerjemahkan Quran surah Yunus ayat 40-41. Yang D-nya adalah menerjemahkan Quran surah Yunus ayat 40-41. Ini adalah arti daripada terjemahan Quran surah Yunus ayat 40-41. Dan di antara mereka ada orang-orang yang beriman kepadanya Al-Quran, dan di antaranya ada pula orang-orang yang tidak beriman kepadanya, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui tentang orang-orang yang berbuat kerusakan. Sedangkan terjemahan lengkap Quran surah Yunus ayat 41 adalah, dan jika mereka tetap mendustakanmu atau Nabi Muhammad, maka katakanlah bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu, kamu tidak bertanggung jawab terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku pun tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian penjelasan daripada isi Al-Quran surah Yunus ayat 40-41 ini, kita akan bicarakan tafsirnya. Menurut Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar Al-Sayuti dalam kitab tafsir Al-Jalalain, bahwa Quran surah Yunus 40 ini menjelaskan tentang penduduk Makkah pada masa Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama orang-orang yang beriman kepada Al-Quran. Jadi ada 2 kelompok. Yang pertama adalah yang beriman pada Al-Quran, yang kedua orang-orang yang tidak beriman selamanya. Nah, jadi tafsirnya itu ada 2. Ada yang beriman pada Al-Quran, ada yang tidak beriman kepada Al-Quran selamanya. Kemudian maksud kata wa minhum, dan di antara mereka menurut pakar tafsir Profesor Dr. Haji M. Quraisihab menjelaskan di antara kaum musyrikin ada yang percaya kepadanya, jadi percaya kepada Al-Quran, tetapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala. Percaya tapi menolak kebenaran Al-Quran karena keras kepala, tidak mau menerima Al-Quran, dan demi mempertahankan kedudukan sosial mereka. Karena mereka mungkin sudah status sosialnya sudah tinggi,
kalau dia beriman pada Al-Quran, takut statusnya hilang. Mungkin sudah jadi bangsawan, takut menjadi rakyat jelata. Menjadi pejabat, takut jadi rakyat orang biasa. Selain itu, di antara mereka ada juga memang benar-benar lahir dan batin tidak percaya kepadanya, serta enggan memperhatikannya karena hati mereka telah terkunci. Nah, ada pula yang memang mereka itu benar-benar tidak percaya hati mereka itu karena memang sudah terkunci. Tuhanmu, pemelihara dan pembimbingmu, wahai Muhammad, lebih mengetahui tentang para perusak yang telah mendarah daging dalam jiwanya, yang sedikit pun tidak menerima kebenaran tuntunan ilahi. Jadi Allah lebih tahu terhadap orang-orang yang memang tidak mau beriman, atau orang-orang yang perusak ini yang memang sudah menjadi darah dagingnya. Allah tahu saja akan mereka itu. Sedangkan maksud dari warabbuka a'lamu bil mufsidin, sedangkan Tuhanmu lebih mengetahui orang-orang yang membuat kerusakan. Menurut Ibnu Ashur, kalimat ini merupakan peringatan sekaligus ancaman bagi kelompok yang tidak beriman. Sementara itu, Ibnu Katsir berpendapat bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih mengetahui siapa yang akan mendapatkan hidayah dan siapa yang memilih kesesatan. Jadi kalau Ibnu Katsir ini berpendapat bahwa maksudnya itu adalah Allah lebih mengetahui siapa yang mendapatkan hidayah dan siapa yang memilih kesesatan. Sedangkan menurut Al-Maraghi menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala paling mengetahui kerusakan yang mereka perbuat dengan perbuatan syirik, zalim dan melampaui batas. Jadi di sini disebutkan dalam tafsir Al-Maraghi bahwa Allah itu lebih mengetahui yang berbuat kerusakan, yang mereka itu yang maksudnya kerusakan itu yang melakukan perbuatan syirik, zalim dan melampaui batas. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan kepada mereka di dunia dan akhirat serta menolong nabi dan umatnya yang beriman. Jadi Allah akan memberikan balasan kepada mereka. Kalau mereka berbuat jahat, ya tentu nanti balasannya adalah di neraka. Dalam menyikapi kelompok kedua tersebut, orang yang tetap dalam kekufuran, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi telah menyampaikan ajarannya melalui kabar gembira dan peringatan tidak dapat memaksa mereka untuk beriman. Jadi Allah telah memberikan kabar, ya kan? Nah, Allah memerintahkan dalam menyikapi kelompok kedua tersebut, orang yang tetap kufur, Allah memerintahkan kepada Nabi menyampaikan ajarannya melalui kabar gembira dan peringatan tidak dapat memaksa mereka untuk beriman. Jadi Allah sampaikan kepada Nabi bahwa mereka itu walaupun sudah diberikan peringatan, mereka tidak akan beriman, tidak bisa dipaksa, dan apapun balasan dari perbuatan mereka itu akan ditanggung mereka sendiri. Jadi kalau sudah diberikan peringatan, kalau mereka ingkar, maka bukan Nabi lagi yang menanggungnya berdosa, tapi mereka sendiri. Maksudnya mereka bertanggung jawab terhadap perbuatan mereka sendiri. Yang ingkar bukan tanggung jawab Nabi lagi, karena Nabi sudah menyeru mereka untuk beriman, percaya pada Al-Quran. Tapi kalau mereka tidak mau, maka mereka sendiri yang menanggungnya. Menurut Al-Sa'rawi, ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa sesungguhnya keimanan adalah perbuatan hati, bukan perbuatan yang
zohir, maka kita tidak bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Jadi masalah iman itu yang hakikatnya itu adalah memang di dalam hati. Orang tidak tahu apakah orang itu benar-benar beriman atau tidak, karena yang paling mengetahui dia beriman atau tidak adalah dirinya sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma orang bisa menampakkan keimanannya itu dengan melakukan perbuatan yang mencerminkan orang beriman, perbuatan yang soleh. Oleh karena itu di akhir ayat ke-40 Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dialah yang lebih mengetahui perbuatan orang-orang yang berbuat kerusakan dengan tidak beriman dan mendustakan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini juga diturunkan untuk menghibur Nabi dari sikap orang yang tidak mau beriman pada ajarannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa Nabi telah melaksanakan tugas menyampaikan ajaran Islam dengan baik kepada umatnya. Oleh karena itu, pada ayat ke-41 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nabi dan umat yang beriman tidak akan dimintai pertanggungjawaban atas kedurhakaan umat yang tidak mau beriman. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan balasan kepada orang yang tidak beriman, karena setiap manusia akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Jadi dari ayat ini masalah dia beriman atau tidak, Nabi sudah mengajak mereka itu beriman, dan memang masalah iman ini adalah tidak bisa Nabi pun memaksa mereka untuk beriman. Jadi kalau memang mereka mau beriman, mereka akan beriman. Tapi kalau mereka tidak mau beriman, yaitu pilihan mereka tidak mau menerima hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun nanti mereka akan bertanggung jawab terhadap keputusan mereka itu sendiri, yang mereka menolak akan percaya kepada Allah dan beriman kepada Al-Quran. Jadi nanti mereka sendiri yang akan bertanggung jawab terhadap apa yang mereka pilih di dunia ini. Kalau pilihan mereka itu adalah menyalahi daripada ketentuan Allah, mereka sendiri yang akan menerima akibatnya di akhirat. Demikian isi daripada kandungan surah Yunus ayat 40 dan 41. Semoga dapat kita pahami semua dan penjelasan ini memberikan manfaat kepada kita semua. Mohon maaf apabila terdapat kehilapan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.